Bismillah, 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 Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, secara sebagai pintu rahmatnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, hafizakumullah, jamaah Ahad Pagi Masjid Al-Walidain, hafizakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya, mengumpulkan di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan satu firman Allah Subhanahu wa taala, tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Yang dengan hal itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita semakin istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di zaman yang sudah semakin banyak fitnah. Salawat dan salam kita curahkan kepada uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk umatnya yang nanti di akhirat berhak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bersolawat kepada beliau ini telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Dan sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah terlebih dahulu bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini salah satu keagungan, keutamaan, fadilah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang memerintahkan adalah Allah, dan Allah sebelum memerintahkan bersolawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah terlebih dahulu bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, hafizakumullah, insyaallah tausah kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang at-tarbiyah adz-dzatiyah fi asril fitnah. Pentingnya kita melakukan tarbiyah, pendidikan, perbaikan, pembinaan personal, individual di zaman yang penuh dengan fitnah. Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, bahwa kita pada hari ini atau di zaman kita sekarang ini, kita sudah memasuki zaman yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digambarkan oleh beliau, fitnah akan menyebar di seluruh penjuru bumi, sampai beliau mengibaratkan kaqita'il lail al-mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Kalau kita lihat
malam telah tiba atau pada saat malam hari telah tiba, maka di seluruh penjuru bumi ini hukum asalnya semuanya gelap. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan, menggambarkan fitnah itu ka qita'il lail al-mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Bahwa hukum asal malam hari, ketika malam hari tiba, maka seluruh seantero bumi ini semuanya gelap. Tidak ada yang terang lagi, kecuali tempat-tempat tertentu seperti di perkotaan, pedesaan, yang di situ ada perkampungan, kemudian akan ada sinar dan cahaya di situ. Sehingga di tempat-tempat yang ada cahaya itu kita akan bisa melihat, membedakan satu benda dengan benda yang lainnya. Maka fitnah itu akan menimpa seluruh penduduk bumi, seluruh manusia, kecuali mereka yang berada di tempat-tempat yang di situ ada cahayanya, yang kemudian dia akan mendapatkan sinar, akan mendapatkan cahaya, yang dengan cahaya dan sinar itu dia akan bisa membedakan bainal haq wal batil, bainat tauhid wasyirk, bainal iman wal kufur. Apa cahaya itu untuk menghadapi fitnah ini? Cahaya itu adalah al-ilm. Maka kita ibaratkan di malam hari ketika gelap seperti itu, semakin besar, semakin terang lampu yang kita bawa, maka kita akan semakin membedakan, akan semakin dapat membedakan sesuatu dengan jelas. Membedakan satu dengan yang lain, ini si fulan akan semakin jelas. Tapi saat di tengah malam gelap, kita hanya bermodelkan apa itu? Rek gitu ya. Misalnya masjid ini gak ada lampunya, cuma model rek saja. Ini membedakan ini Pak Fulan, bisa apa tidak? Gak bisa. Kalau cuma rek kecil. Tapi dengan lampu yang begitu banyak dan terang ini, dari tempat yang jauh pun kita bisa melihat, oh tuh Pak Sutris ada di belakang. Ya, ini buatan nyinggung jenengan teng winging lho Pak terus. Sama kok kalau kangen kalian jenengan dangu buatan panggil Pak kaji Sutris niku masyaallah. Barakallahu fikum. Semakin terang lampu itu kita akan semakin bisa melihat bahkan sampai ke tempat yang jauh. Demikian juga ketika di zaman yang penuh dengan fitnah yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti potongan malam itu, semakin dalam, semakin besar ilmu yang kita miliki, maka kita pun akan bisa semakin melihat barang-barang yang tidak bisa dilihat orang lain. Kita akan bisa melihat, oh ini fitnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, ini itu dan lain sebagainya. Maka di zaman yang sudah semakin dengan banyaknya fitnah ini menjadi suatu kelaziman bagi kita untuk terus thalabatul ilm, untuk mengkaji ilmu ini supaya apa? Supaya sinar dan cahaya yang kita miliki itu semakin apa? Semakin terang, sehingga kita akan semakin dapat melihat, ya, dapat membedakan bainal haq wal batil, antara sunnah, bid'ah, syubhat dan lain sebagainya. Karena pada zaman penuh dengan fitnah ini orang banyak nggak bisa ngelihat mana yang haram, yang halal, ya, bahkan sebagian orang memang jarak, ya, golek bahan cari harta yang halal, golek sing haram rekoso jadi, masya Allah. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, sudah banyak sering kita dapatkan istilah fitnah itu apa sebenarnya? Ya. Fitnah itu ya adalah, kalau kita ringkas ya, kita simpulkan ya dengan pemahaman dan bahasa yang lebih sederhana, kalimat fitnah itu adalah suatu kondisi dan keadaan, manakala kita berhadapan dengan keadaan dan kondisi itu dapat menyebabkan seseorang menjadi kafir, menjadi syirik, minimalnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah itu adalah segala sesuatu yang dapat menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah fitnah.
Maka fitnah itu banyak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Bahkan anak istri sekalipun itu bisa jadi fitnah. Kapan itu? Pada saat anak dan istri kita menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lainnya dikatakan amwal itu fitnah, harta itu fitnah. Kapan itu? Pada saat harta itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nguber janda bolong lali sholatih. Kasih rame Pak Kaji Sutris ini janda bolong nih. Aneh-aneh wong. Ini janda bolong kula dereng gesek, dereng ngerti kaya apa. Janda bolong bener jenenge Pak. Oh. Wingi wis ana anyar meneh apa meneh sembuh kan. Ketika barang-barang itu, kondisi dan keadaan itu semuanya bisa menjadikan kita terhalang dari jalan Allah, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwa itu adalah fitnah. Maka fitnah itu banyak, memang banyak sekali. Makanya Rasulullah SAW saya mengatakan kaqita'il lail al-mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Artinya tidak ada seorang pun dari manusia ini melainkan pasti akan terkena fitnah itu. Ada fitnah dunia, ya fitnah dunia kita sudah hafal isinya apa fitnah dunia itu? Harta, tahta, wanita. Kalau sekarang tambah kuota dan data. Karena dengan kuota dan data itu bisa melakukan apapun. Kalau dulu zaman kecilannya Pak Kaji Sutris itu kalau mau nonton film itu harus nunggu ada promosi iklan KB Pak Sutris gitu. Film Dono Kasino Indro Ting Lapangan atau film promosi transmigrasi. Sekarang dengan bermodalkan setan gepeng seperti ini, asal ada kuota dan data, ya di kamar seorang diri pun bisa menyaksikan apapun yang ingin dia saksikan. Betul? Nah, di dalam dunia itu juga ada fitnah syahwat dan fitnah syubuhat, dan fitnah yang paling besar yang menimpa umat Islam hari ini adalah fitnah tasallutil a'da. Fitnah tasallutil a'da. Apa itu fitnah tasallutil a'da? Fitnah tasallutil a'da adalah fitnah berkuasanya orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Ini fitnah yang sangat dahsyat. Sehingga dengan fitnah tasallutil a'da ini, ketika orang-orang kafir mendominasi kehidupan kaum muslimin, banyak orang yang bahkan naudzubillah, sebagian dai, sebagian ulama pun ngomongnya jadi pelo kalau sudah terkena fitnah ini. Kalau dulu misalnya bisa ngomong dengan tegas, ini hukumnya apa? Haram, haram, halal, halal, haram, haram. Ya, tapi begitu nanti sudah terkena fitnah, ya, penguasa, fitnah kekuasaan atau fitnah berkuasanya orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, kadang-kadang ngomongnya sudah mulai pelo. Ditanya ini, Pak Ustadz, rokok hukumnya apa? Oh, rokok hukumnya haram. Sudah pelo ngomongnya. Dan puncak dari fitnah tasallutil a'da ini adalah terbunuhnya jiwa-jiwa yang tidak berdosa, terbunuhnya jiwa-jiwa yang hanya karena mengatakan la ilaha illallah. Contoh fitnah tasallutil a'da, contoh fitnah berkuasanya orang-orang kafir terhadap kaum muslimin adalah apa yang terjadi di Suriah, pembantaian terhadap ahlus sunnah wal jamaah, apa yang terjadi di Yaman, apa yang terjadi di Mesir, apa yang terjadi di negeri kita Indonesia, itu adalah bagian dari fitnah tasallutil a'da. Sedih toh Pak? Setiap ada pembunuhan atau upaya pembunuhan terhadap kaum muslimin, bahkan para dai, kiai, para ulama, selalu yang tertangkap itu orang gila. Kenapa ya? Kalau yang jadi korban itu orang Islam, kok selalu yang begitu tertangkap pelakunya ternyata orang itu adalah orang
Gila. Ini adalah salah satu contoh kecil tentang fitnah tasallutil a'da. Ya. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah. Ya, memang dahsyat fitnah itu. Ya. Jadi kalau sudah ya orang-orang kafir berkuasa, orang-orang kafir menguasai kehidupan kaum muslimin, Masya Allah. Secara ekonomi kita ya diperlakukan seperti itu. Pokoknya banyak. Para ulamanya dibully, para ulamanya dicaci, ya bahkan adanya upaya-upaya ya pembunuhan, itu suatu hal yang biasa. Apa salah para ulama itu? Ya. Bahkan kemudian para pemuda-pemuda yang mereka menjadi ahlul Quran, mereka para hafidhul Quran, hufadul Quran, pinter bahasa Arab, bacaan Al-Fatihahnya bagus, dikatakan apa? Radikal. Nek kopi radik enak lah, saya suka. Tapi nggak jadi radikal itu sih. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, ya. Sehingga ya dengan ya dikuasainya atau berkuasanya, dominannya orang-orang kafir terhadap kaum muslimin itu akan menjadikan suatu fitnah baru, fitnah subuhat. Ya, mereka akan banyak melontarkan subuhat-subuhat di tengah-tengah umat. Ya. Maka tugas antum sekalian para pemuda, para hamalatul Quran, ya, generasi tugas generasi good looking, ya, teruskan antum dalam thalabatul ilm, enggak usah hiraukan mereka, ya, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, biarkan aja mereka, karena itu memang sudah jadi tabiat mereka. Sampai Allah menyebutkan 2 kali di dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah dan surat As-Saff dengan redaksi agak berbeda. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi kalau kita mendengarkan ada orang-orang ya mengatakan dengan perkataan-perkataan yang seperti itu, terus tujuannya untuk apa tahu? Itu sudah Allah firmankan dan kita nggak perlu kaget sebenarnya kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, karena itu merupakan bukti kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu ingin memadamkan cahaya Allah. Mereka ingin memadamkan Islam ini bi afwahim, dengan mulut-mulut kotor mereka. Ya. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut kotor mereka. Tetapi Allah pasti akan menyempurnakan agamanya. Jadi ibaratnya mereka itu ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, itu sama saja ingin memadamkan matahari. Pengen ngepus, ngerti ngepus? Ngepus lagi udah gak ada orang ngepus. Nembian kan zaman cilikane ya Pak Rahmat nih kan ngepus dian gitu. Mati. Saiki lampune surat perlu dikepus. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, kenapa kita kembali tadi ya? Kenapa kita perlu di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini kita harus ya proses tarbiyah adzatiyah, pembinaan pribadi, pembinaan personal harus kita perkuat. Ya. Karena kalau fitnah sudah seperti itu, fitnah itu nggak pandang bulu, nggak lihat-lihat. Fitnah itu akan menimpa siapapun, sebagaimana gelapnya malam itu akan menimpa siapapun, nggak pandang bulu. Hanya saja ketika terjadinya banyak fitnah itu kita harus semakin perkuat ilmu kita, perkuat iman dan imun kita, sehingga kita mampu untuk menghadapi gelapnya fitnah ini. Di antara urgensinya adalah pertama, tadi sudah saya sebutkan ya, di antara urgensi tarbiyah adzatiyah ya, nanti tentang at-tarbiyah adzatiyah ini bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum.
La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, hendaknya kalian memperbaiki diri kalian, hendaknya kalian bermujahadah untuk memperbaiki diri-diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, karena ketika orang-orang yang sesat itu mereka tersesat, mereka tidak akan pernah membahayakan kita. Yang penting kita perkuat diri kita. Itu yang pertama. Di antara urgensi tarbiyah ad-dzatiyah ini adalah karena kita hidup di zaman yang kathratul fitan, banyaknya fitnah. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus alaikum anfusakum? Kita harus betul-betul menjaga diri kita ini, ya. Setelah kita menjaga diri kita, nanti kita jaga keluarga kita, karena keluarga itu adalah merupakan apa? Benteng kekuatan terakhir kaum muslimin adalah keluarga. Kalau keluarga sudah rusak, rusak masyarakat. Ya. Kalau keluarga sudah rusak, bahkan rusak negara. Nah, Bapak Ibu sekalian hafizakumullah. Kemudian yang kedua adalah kita hidup di zaman asrus sira, zaman percaturan. Kita tuh hidup di zaman percaturan, zaman peperangan. Dan memang hakikat dari kehidupan itu adalah peperangan. Peperangan antara siapa? Bainal haq wal batil, baina ahlil haq wa ahlil batil. Peperangan antara ahlul haq, peperangan antara kebenaran, peperangan antara dengan kebatilan, itu selamanya terus akan terjadi dan tidak akan pernah berhenti sampai salah satu ngalah. Kita sebagai ahlul haq, kita sebagai pemegang kebenaran, kita sebagai pengikut kebenaran, apakah kita akan berhenti? Nah, kalau kita ngalah, nyerah, ya sekonolah, saya ahlul batil, saya ya wis perang berhenti. Tetapi pada saat kita para ahlul haq ingin idharuddin, idharul haq, kita ingin memenangkan kebenaran, kita ingin memenangkan idealisme kita, kita ingin memenangkan Islam ini, maka orang kafir juga nggak akan pernah diam. Mereka juga akan bergerak. Untuk apa? Menghentikan. Mau kadang-kadang belum gerak aja sudah diaborsi. Ya. Pesantren-pesantren tahfidz para hufadzul Quran itu kan belum gerak apa-apa, toh, Pak. Apa yang dilakukan oleh para penghafal Al-Quran itu? Apa, Pak, kira-kira, Pak? Saya tanya, para hafidhul Quran itu apa merugikan negara, toh, Pak? Pernah jenengan baca, dengarkan berita para hufadzul Quran merugikan negara sekian triliun gitu, pernah? Para ahlul Quran itu pekerjaannya di masjid, jadi imam masjid, memberikan tausiah kepada umat, ngajar di pesantren, berdakwah di pelosok-pelosok desa. Nggak pernah itu merugikan pemerintah, nggak pernah itu merugikan negara. Saya sampai sehari ini belum pernah itu mendengar ya para hufadzul Quran itu menghabiskan dana sekian triliun dari pemerintah misalnya gitu, atau korupsi misalnya. Kenapa mereka yang nggak pernah merugikan pemerintah seolah-olah menjadi musuh terbesar mereka, sementara mereka yang nyata-nyata terbukti ya mereka bisa hidup dengan bebasnya? Loh, memang itu hakikat kehidupan seperti itu. Tidak apa-apa gitu. Kita sebagai orang Islam juga jangan berkecil hati. Wong itu memang sudah jadi sunatullah kok. Itu menjadi sunatullah. Jadi as-sara ya, percaturan, pertempuran, peperangan bainal haq wal batil itu akan terus terjadi ya. Banyak jenis percaturan dan peperangan itu ada dari secara fikriyah ya, perang pemikiran yang kemudian biasa kita kenal dengan istilah ghazwul fikri, ada perang politik, peradaban, kemudian thaqafah, banyak. Mereka semuanya akan berlomba-lomba. Mereka yang batil, mereka akan melakukan kaderisasi. Kita para pembela al-haq juga melakukan kaderisasi. Kan gitu. Yang penting kita sama-sama bekerja. Ya, sama-sama apa? Bekerja. Terus ya, para adik-adik sekalian, para tulab ya, terus ya. Tingkatkan kesungguhan antum dalam belajar. Terus belajar. Karena antum adalah harapan umat di masa yang akan datang. 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, yang akan memimpin negeri kita ini adalah beliau-beliau ini.
Insya Allah 15 tahun, 10 tahun yang akan datang, yang akan memimpin negeri ini adalah para hufadzul Quran, para good looking itu. Mereka mau ataupun tidak mau, suka ataupun tidak suka, rela ataupun tidak rela. Maka kepada para bapak ibu, ya, jangan ragu lagi, ya, untuk, ya, memotivasi putra putri kita untuk menjadi ahlul Quran. Karena sudah janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat para ahlul Quran. Allah akan meninggikan derajat suatu kaum bihadzal kitab, dengan kitab Al-Qur'an ini, wa yadha'u bihi akharin, dan Allah akan menghinakan yang lainnya dengan Al-Qur'an. Artinya mulia dan tidaknya seseorang itu tergantung sejauh mana interaksi dan hidup kita bersama dengan Al-Qur'an. Semakin jauh dari Al-Quran akan semakin hina. Semakin jauh dari Al-Quran akan semakin hina. Orang yang selalu memojokkan dan memusuhi para ahlul Quran, mungkin hari ini mereka seolah-olah Masya Allah, karena punya tempat, punya kursi, punya kedudukan, mereka ngomong sesuka mereka. Tapi perhatikan nanti sekian tahun yang akan datang, mereka akan kena batunya. Karena para ahlul Quran adalah waliullah. Ahlul Quran, hufadzul Quran itu adalah aulia Allah. Mereka adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara urgensi at-tarbiyah ad-dzatiyah, kenapa kita perlu melakukan, ya, memperkokoh tarbiyah dzatiyah, pembinaan personal dan individual ini adalah karena kita hidup di zaman yang ya, rusaknya pendidikan. Rusaknya pendidikan. Ya, masih ingat berita 1-2 bulan yang lalu, Pak? Apa yang terjadi di Jepara? Ini salah satu contoh rusaknya pendidikan itu. Para orang tua minta kompensasi ke pihak sekolah untuk bisa dan boleh supaya mengizinkan anak-anaknya menikah. Padahal masih usia SMA dan masih berstatus sebagai siswa sebuah SMA. Kenapa? Karena udah hamil duluan. Ini salah satu contoh rusaknya pendidikan di negeri kita. Ya, kayak tadi itu saya katakan itu, yang namanya fitnah itu menimpa siapapun dan kapanpun dan dimanapun. Sampai orang tuh nggak bisa membedakan ini benar apa salah, salah apa benar dan lain sebagainya. Saya mohon maaf ini kalau ada bapak dan ibu guru di sini, ya kan sudah suatu hal yang biasa toh Pak Bu. Yang namanya di sekolah itu bapak ibu guru kadang mau berangkat rapat, itu bapak ibu guru goncengan berdua padahal bukan suami istri. Itu suatu hal yang biasa bagi mereka. Makanya wajar jenis guru itu kan digugu dan ditiru. Ya, kalau pepatah kita dulu mengatakan apa? Ya, guru kencing berdiri, ya murid kencing, ya bukan hanya berlari sambil futsal. Ya. Masya Allah. Rusaknya pendidikan kita, rusak dari sisi nizamnya, ya, aturan kurikulumnya berubah-ubah gonta-ganti, bingung gitu, ya. Masya Allah. Kemudian juga rusak dari, ya, bi'ah lingkungan tadi, kemudian rusak dari sisi qudwahnya, ya. Jadi anak-anak kita sekolah, berangkat ke sekolah tapi sudah tidak mendapatkan qudwah lagi, tidak mendapatkan suri tauladan dari para, ya, Masya Allah. Makanya, ya, di zaman yang penuh dengan fitnah ini Bapak Ibu sekalian, walaupun bukan sebuah jaminan, saya nasihatkan sekolahkan putra-putri kita di pesantren. Insya Allah kalau di pesantren itu saat nakal-nakali anak santri itu saya gelem qiyamul lail, saat nakal-nakali santri itu saya sholat jamaah, saat nakal-nakali santri itu saya gelem nyekel Quran, saat nakal-nakali santri itu saya gelem sholat duha. Betul? Nih, Masya Allah. Bahkan saya kadang-kadang melihat tuh, sekarang tuh nggak ada tempat pendidikan yang selamat kecuali di pesantren. Pesantren. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah. Bagaimana kita melakukan proses, ya, tarbiyah dzatiyah ini, ya? Bagaimana kita melakukan proses pembinaan terhadap individu kita ini? Jadi, wabil khusus kepada, ya, anak-anakku, adik-adikku sekalian para santri ini, ya, bahwa ternyata memang
kita hidup dimanapun pada saat zaman yang sudah seperti ini, ya, yang paling penting itu adalah diri kita. Artinya apa? Adanya komitmen yang kuat dari diri kita. Ya, kita hidup di lingkungan yang baik, sekalipun kalau tidak ada komitmen yang baik, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah itu. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau itu orang Persia, dulunya penyembah api. Tapi karena beliau melihat ada kejanggalan dalam peribadatannya, menyembah api, ya, kemudian dia bermujahadah untuk mencari hidayah. Masya Allah, indah sekali itu perjalanan Salman Al-Farisi itu. Ya, begitu kabur pergi dari Persia, meninggalkan orang tuanya karena yang beragama Majusi, ya, kemudian ikut beberapa pendeta orang Kristen, pendeta Kristen. Ya, terus mencari kebenaran sampai terakhir ketemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu mengatakan, "Mas, nanti kalau karena saya ini sudah tua, kalau kamu nanti, ya, kalau saya sudah mati nanti, silahkan kamu datangi, ya, sebuah kota, ya, akan ada seorang nabi akhir zaman namanya Ahmad. Dia hidupnya di kota yang tidak ada pohonan apapun kecuali pohon kurma." Ya. Kemudian orang ini tidak mau atau tidak menerima sedekah, tetapi menerima hadiah. Kemudian di punggungnya ada stempel nubuahnya, ada khatmun nubuahnya. Dicari oleh Salman, bersungguh-sungguh bermujahadah mencari tentang informasi ini. Akhirnya beliau pun dipertemukan dengan baginda Rasulullah SAW, dan di kemudian hari beliau menjadi salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau datang jauh dari negeri Ghifar. Begitu mendengarkan ada kebenaran, ada nubuah seorang nabi, datang cari itu ke Mekah sampai bertemu dengan Rasulullah SAW, masuk Islam. Tapi orang-orang Yahudi yang ada di Yathrib, ya, orang-orang Yahudi yang ada di mana? Di Yathrib. Tahu nggak, orang Yahudi itu aslinya bukan penduduk Yathrib asli, mereka tuh pendatang, para imigran. Jadi mereka tahu dari kitab mereka bahwa Yathrib ini menjadi mahjar, menjadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad itu. Orang Yahudi itu tahu semuanya. Makanya mereka berbondong-bondong ke kota Yathrib untuk menyambut Nabi akhir zaman itu. Bahkan setiap hari orang Yahudi itu selalu ngomong sama penduduk aslinya situ, penduduk suku apa? Aus dan Khazraj. Selalu ngomongnya gini, "Mas, orang macam-macam be aku loh ya. Sebentar lagi akan lahir seorang Nabi akhir zaman, dan saya akan membunuh, akan memerangi kalian dengan dipimpin Nabi akhir zaman itu, namanya Ahmad." Tahu kebenaran itu, tapi karena ada kesombongan, ada kedengkian dan lain sebagainya, begitu Rasulullah SAW hijrah, mereka tetap tidak mau menerima itu. Jadi adanya lingkungan bi'ah yang solihah, lingkungan yang baik dan lain sebagainya, bertemunya dengan para ustadz, bertemunya dengan ini, itu adalah saya katakan salah satu fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk, ya, lebih mudah kita dalam mendapatkan hidayah itu. Tapi itu bukan jaminan. Kenapa? Karena Abu Thalib meninggal tetap tidak dalam keadaan beriman. Abu Lahab, pamannya Rasulullah, tetap tidak beriman. Abu Jahal itu kalau orang Quraisy dulu nyebutnya dengan Abul Hakam, karena memang beliau itu orangnya pinter. Tapi kemudian dilakobi oleh Rasulullah SAW dengan Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Kenapa? Karena dia mengetahui kebenaran tapi kemudian tidak menerima kebenaran dari Rasulullah SAW itu. Kita hidup di pesantren misalnya, para tulab, kita hidup di pesantren, tapi kalau tidak ada alaikum anfusakum, tidak ada juhud, kesungguhan dari diri kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Bukan sebuah jaminan rumahnya dekat dengan masjid kemudian pasti jadi ahlul masjid, belum tentu. Kembali pada kita, alaikum anfusakum.
Tapi kalau kita orang yang punya komitmen untuk menjadi ahlul masjid, orang yang melazimi masjid, rumahnya jauh dari masjid kayak apapun, dia akan menjadi ahlul masjid. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, itu yang pertama. Jadi adanya al-mas'uliyah al-fardiyah. Adanya apa? Tanggung jawab personal. Ya, tanggung jawab personal. Terus kita lihat diri kita itu seperti apa. Terus kita islah, kita perbaiki terus. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kemudian yang kedua, di antara bentuk proses dalam kita melakukan at-tarbiyah ad-dzatiyah tadi, pembinaan personal, pendidikan, pembinaan dan lain sebagainya tadi adalah adanya ar-rusydu ad-dzati. Kedewasaan personal. Ya, setelah pertama kita tadi adanya apa tadi? Komitmen, ya, komitmen individu, komitmen personal. Yang kedua adanya apa? Ar-rusydu ad-dzati. Ya, kedewasaan personal. Apa maksudnya kedewasaan personal itu? Ya. Standar hidupnya orang yang sudah dewasa itu adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya kita hidup itu semakin lama, semakin dewasa, semakin tua, semakin menghadapi, semakin mendekat kepada garis finish kita. Maka seharusnya kita juga hidup itu semakin dewasa. Pola pikirnya pola pikir orang dewasa. Artinya sudah tidak model lagi kita hidupnya kekanak-kanakan gitu. Ya. Maka tadi saya katakan kalau yang namanya anak-anak atau kanak-kanak ya sukanya main. Dia nggak peduli apa yang dilakukan itu bermanfaat apa tidak. Dia nggak peduli. Yang penting happy. Yang penting senang, yang penting bahagia. Itu namanya anak kecil. Meskipun membahagiakan, tapi mereka walaupun membahayakan, tapi mereka suka, mereka akan kerjakan itu. Kalau anak kecil. Tapi sebagai orang yang sudah dewasa, orang yang sudah terkena beban taklif, apalagi beban kita bukan hanya alaikum anfusakum, tapi juga adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Bahkan beban kita bukan hanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Beban kita adalah juga apa? Idharuddin. Memenangkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, tugas kita berislam itu kita bukan hanya sekedar sholat fardu 5 waktu. Iya, itu yang paling pokok, harus kita jaga. Tugas kita di samping kita menjaga diri dan keluarga kita adalah bagaimana kita memenangkan agama Allah di muka bumi ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Sampai ayat ini diulang 3 kali, Pak, di dalam Al-Qur'an. Dalam surat As-Saff, dalam surat At-Taubah, kemudian surat Al-Fath dan surat As-Saff. Tugasnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para pengikut beliau adalah izharuddin, memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun kursi yang kita duduki, pangkat apapun, jabatan apapun yang ada di pundak kita ini mestinya dipakai untuk itu. Oh, saya di tengah-tengah masyarakat jadi ketua Karang Taruna ini. Gunakan untuk itu. Untuk izharuddin, ketua Karang Tarunanya dibina. Setiap pertemuan Karang Taruna diundangkan ustadz. Kalau kita sendiri bisa ngasih materi itu, kita ceramai, kita kenalkan ilmu agama, kita ajari Al-Quran, kita ajarkan. Kalau enggak, undang santri, ustadz. Saya sebagai ketua RT juga punya tanggung jawab, kita manfaatkan untuk izharuddin, untuk memenangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita ajak, ya, rapat RT kita buka dengan pengajian dulu, rapat RT kita buka dengan tilawatul Quran, diajari tahsin. Saya sebagai kepala desa menjadi kepala desa yang punya misi izharuddin. Saya sebagai camat, sebagai bupati, sebagai apapun, kita gunakan itu untuk izharuddin.
Kalau kita tidak sebagai apa-apa gimana Pak? Kepala keluarga kita, ya, tanamkan nilai-nilai agama itu di tengah-tengah keluarga kita. Anak dan istri ada di genggaman kita, anak dan istri ada di tangan kita. Kita terus kita bina, kita tingkatkan, kita ingatkan, kita nasihati supaya din itu tampak di tengah-tengah keluarga kita. Ar-rusdu ad-dati, adanya kedewasaan. Standarnya apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Artinya ketika kita mau melakukan sebuah aktivitas, kita timbang dulu ini manfaatnya untuk dunia apa, untuk akhirat apa. Kalau nggak ada manfaat dua-duanya, seorang muslim adalah orang yang paling berhak untuk meninggalkan itu semuanya. Oh, saya melakukan ini ada manfaatnya. Oh, ada manfaatnya, menambah thaqafah saya. Ya, nonton TV ditimbang dulu Pak, nonton sinetron gitu ya, ditimbang dulu ini ada manfaatnya enggak? Oh, dengan nonton sinetron nanti akan bertambah keimanan saya. Oh, dengan nonton sinetron itu tiba-tiba Masya Allah kayak warga Indonesia do kakek nonton sinetron jadi wong soleh-soleh kabeh. Silahkan karepmu. Ar-rusdu ad-dati. Kemudian yang berikutnya adalah ya, al-iltizam bil barnamij tarbiyah. Al-iltizam bil barnamij tarbiyah. Komitmen terhadap kegiatan-kegiatan pembinaan. Komitmen terhadap kegiatan-kegiatan tarbiyah. Artinya dalam kita melakukan tarbiyah dzatiyah tadi, ya, kita harus paksa jiwa kita harus paksa nafsu kita harus paksa untuk taat dalam misalnya ya tertib sholat jamaah, kita harus paksa untuk qiyamul lail, kita harus paksa untuk biasa shaum sunnah, kita harus paksa untuk selalu tilawatul Quran. Kita bikin program itu. Apa ya untuk program untuk tarbiyah dzatiyah saya? Oh ya, pertama saya akan melazimi qiyamul lail. Kalau pas kira-kira nggak bisa qiyamul lail, maka saya akan sholat witir sebelum tidur misalnya. Kemudian yang kedua, saya akan memperbanyak tilawatul Quran, one day one juz, satu hari satu juz. Ya. Kadang-kadang nun sewu kita tuh sok rumongso sibuk. Kita orang di waktu untuk baca Al-Quran, tapi HP kemana-mana dibawa, setiap saat dibuka. Betul-betul Pak. Kadang kita januran di waktu belas gitu ya, rek ngaji itu ya. Iya betul Pak. Ada di antara bapak-bapak ini yang hadir di sini ini ada yang pernah sehari ya belas orang maca Quran. Gak usah ngacung Pak, gue kekonangan kabeh masalah. Ya dijawab sendiri aja. Loh ini kita itu kadang-kadang jujur mawon nuwun sewu. Ya. Urusan dengan Al-Quran ini kita tuh Masya Allah kadang-kadang sehari gak baca Al-Quran tuh biasa, etel aja uripe iki. Ketok sok sibuk ora ono wektu padahal karo pengajian ini enggak ada di sini alhamdulillah ya. Karo pengajian kadang saya sempat buka HP. Ngerti enggak ada pesan masuk ya dibuka HP-nya, buka galeri. Update status. Ya. Ada komitmen. Dijadwal kapan saya harus tilawatul Quran. Oh ya, saya harus duduk 10 sampai 15 menit, minimal 5 menit setiap ba'da sholat 5 fardu, 5 waktu. Selesai sholat, zikir, selesai, duduk 5 menit weh. Niku nek jenengan itu setiap ba'da sholat duduk sampai 10 menit bisa baca 1/4 juz, itu baca satu hari 1 juz itu nggak kroso Pak. Cuman karena nggak ada komitmen dari diri kita. Salarek ngopo to ngger sholat nusu-nusu pengen mulih Pak. Arek ngopo jajal. Ono wis ning omah ki wangel Pak. Jadi udah duduk di masjid subuh, terus syukur-syukur kalau subuh itu sampai suruk, nanti dilanjutkan dengan sholat suruk kan Masya Allah. Ada nek wis ning omah ki Masya Allah. Ya, kadang-kadang niatnya kok masjid karek sholat sunnah di rumah Pak. Wah, ini tak hidupkan sholat sunnah di rumah.
Ya, sudah selesai sholat dikir pulang. Tekan rumah nih ketemu anak kira sudah sholat. Pemenang ketemu anak moro tua. Masya Allah. Jadi kita bikin program itu. Saya untuk mentarbiyah saya apa ya program saya ya? Oh pokoknya setiap hari saya minimal one day one juz. Satu hari minimal saya 1 juz. Nek belum bisa ya setengah juz lah Pak. Dulu para salaf kita itu, mereka itu dalam membaca Al-Quran itu Masya Allah. Ada di antara mereka yang khatam itu sehari semalam itu 2 kali. Ora usah ditiru nek sing kuwe Pak. Ora percaya saya. Yakin. Maca jenengan maca dari Al-Fatihah sampai Anas maca sedina sewengi ra mesti khatam Pak. Ala khatam piye wong maca niki model sing pengen entuk pahala loro kok. Dalam hadis itu kan gitu kan. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil barara. Orang yang mahir bacaan Al-Quran itu bersama dengan para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta. Adapun orang yang maca pleta-pleto terbata-bata wa huwa syaqun alai, dan dia merasa keberatan, oh abot le ngaji falahu ajron, maka baginya 2 pahala. Makanya derek-derek belumbang pingin nek maca Quran entuk ganjaran loro. Ben le ngaji ben tetep pleta-pleto plegak-peleguk ya tak terbata-bata, wah ben entuk palah ben entuk ganjaran loro. Akhirnya ra tau sinau ngaji, ora sinau tahsin, nun sewu kula mboten nyinggung niki. Masya Allah. Komitmen ya, komitmen terhadap apa? Kegiatan-kegiatan tadi. Ada punya kegiatan apa? Amal jama'i. Oh ada dengan ikhwan-ikhwan, ada kegiatan mabit sebulan sekali. Ya kita komitmen. Ojo kakean alasan. Ya. Lho nggih alasane ono wae itu arek menghindar dari mabit itu. Ono sing diseneni bojone dipamiti mi arek banget mabit. Wong kok mubat mabit. Ora sida mangkat. Ya, engko anake rada pilek panas sithik iki izin afan, maaf ya. Jadi anggere wis bahasa afan niku wis ketok iki terbebas dari dosa. Ya, pokoke anggere wis afan niku ketok iki wis jan udure kita syar'i banget. Afan, saya izin lah napa? Anake panas. Waduh, padahal ya. Ya, sing guyang-guyu ke rumangsa niku mesti. Nah, kemudian yang berikutnya saya ringkas ya 5 menit lagi. Di antara ya dalam proses kita at-tarbiyah al-dzatiyah tadi adalah ya adanya apa? Wuduhul hadaf wal wijhah. Wuduhul hadaf wal wijhah. Jelasnya tujuan hidup kita. Saya mohon maaf, saya sering menggambarkan meskipun ini roto menyakitkan sidik gitu Pak ya. Orang itu kalau hidup Pak Bu nggak punya tujuan, nun sewu itu kaya wong edan gitu. Non sewu, jenengan tadi keluar dari rumah punya tujuan apa tidak? Jenengan semuanya keluar dari rumah tujuannya adalah Masjid Al-Walidain, maka jenengan sampai sini. Non sewu, pada pagi hari tadi juga bukan tonggo jenengan. Di sana itu ada orang gila juga keluar dari rumah tapi nggak punya tujuan. Sekarang ada sampai mana? Jadi kalau orang hidup tanpa tujuan, gak jelas tujuannya untuk apa, mau sampai mana, mau jadi apa, kinun sewu, itu seperti orang gila itu keluar dari rumah gak pernah punya tujuan, makanya gak pernah sampai tujuan dan gak pernah membawa apapun yang bisa dibawa ketika pulang. Nek umpamane nggawa barang pun kudu digoleki wong, nyawuti pemahane tangga. Ya. Lah kita tuh juga kadang-kadang gitu nggak ngerti tujuan hidup kita tuh untuk apa. Masa urip ngentekke nyawa tok, ngentekke oksigen tok. Apa tujuan kita? Kita harus punya tujuan yang jelas dalam hidup kita ini. Prestasi apa yang mau kita ukir? Jadi hidup itu jangan sekedar mengikuti perputaran matahari saja Pak, tapi ada prestasi yang harus kita ukir itu. Kalau kita nggak jelas tujuannya, ya susah. Maka penting kita menentukan tujuan kita. Tujuan saya apa ya? Oh, tujuan saya ingin mencetak keluarga generasi Qurani.
Aku wong tua ora apal Quran rak popo, telat rak popo. Ning aja ngasih anakku tidak menjadi ahlul Quran, tujuan jelas. Kita tuh kadang-kadang jenengan tak takoni tujuane hidup jenengan apa lah mesti oke sing bingung jawabane. Ya apa ya urip bae gitu. Sing penting urip. Ayo gendenge sing penting lho ya urip to, Pak. Uripnya keluyuran kemana-kemana, nggak jelas arahnya dan nggak pernah sampai tujuan orang gila itu karena memang nggak punya tujuan. Wuduhul hadaf. Yang terakhir, al-mujahadah. Setelah kita tadi menentukan baramij, program untuk mentarbiah diri kita, ya, kemudian juga kita sudah menentukan tujuan hidup kita. Kita juga harus adanya mujahadah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Surat apa engko golek dhewe ya. Ngajar wong ora hafal Quran ini banyak rada susah. Nggih nek di pondok itu kan penak saya baca Quran ayat endi wae iki mesti nyambung. Oh iya pancen ana tenan ning Al-Qur'an ini kok jenengan lah mesti dipaido ana tenan ora iki. Kula kadang dadak kon goleke tunggu surat napa Ustaz ayat berapa? Wis kesuwen. Kula yo ora pati hafal. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi orang yang bermujahadah, ya, orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam membina jiwanya, bersungguh-sungguh dalam mengekang nafsunya, dalam mentarbiah nafsu kita ini, Allah akan janjikan dengan dua perkara. Jadi orang yang sudah bermujahadah, bersungguh-sungguh Pak, nggih pokoknya mati-matian dalam rangka untuk takarub kepada Allah, nek perlu tekan mati tenanan gitu ya. Itu akan diberikan dua hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama akan diberikan di dunia. Jadi mujahadah itu penting, bersungguh-sungguh. Berjihad. Ya. Apa yang akan Allah berikan ketika di dunia? Seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 64 tadi, Al-Ankabut ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang berjuang di jalan kami, bersungguh-sungguh untuk mencari ridho Allah, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi kalau kita tuh punya komitmen, kemudian kita wujudkan dengan berbentuk kesungguhan itu, nanti akan dimudahkan, akan diberikan kemudahan oleh Allah. Kenapa? Karena kaidahnya satu kebaikan itu akan membuka bagi kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sebaliknya satu maksiat dan satu perbuatan dosa akan berpeluang untuk membuka menjadi pintu gerbang bagi dosa-dosa yang lainnya. Itu di dunia. Di akhiratnya akan diberikan apa oleh Allah? Dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi orang yang bermujahadah, mentarbiah nafsunya, mentarbiah jiwanya ini adalah ketika di dunia akan dimudahkan, akan ditunjukkan jalan-jalan kebaikan. Ketika di akhirat, wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut terhadap kedudukan maqam Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian mengekang jiwanya, mengekang nafsunya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempat kembalinya adalah surga. Sinkron. Di dunianya akan dimudahkan oleh Allah untuk meniti jalan-jalan kebaikan, untuk meniti jalan-jalan hidayah. Di akhiratnya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ayat pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit yang kami sampaikan sebagai tazkirah, ya, di nasihat untuk diri saya pribadi, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan apa yang terlontar dari lisan yang penuh dosa ini bisa juga beristifadah, memberikan manfaat buat kita semuanya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan istiqomahkan kita.
istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas manhaj yang benar, istiqomah di atas cita-cita yang kita cita-citakan, yaitu tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita ini tercatat, tertulis ada nama kita di situ ya, di antara para panitia penegakan khilafah ala minhajin nubuwah di akhir zaman nanti. Ya, kan akan sangat bangga sekali kalau kita tuh ternyata termasuk di antara orang-orang yang punya andil dalam menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah sebagaimana manhajnya Nabi SAW di akhir zaman sebelum kiamat nanti. Karena saya dulu pernah di Solo itu saya lihat seorang anak muda tuh pakai kaosnya hitam Mbak, tulisannya merah, tulisannya apa? Panitia hari kiamat gitu. Bener nih, cuman waktu itu saya belum punya ya setan gepeng ini gitu ya. Nek wis duwe setan gepeng ini tak foto kok bener pas ning lampu merah cepret gitu ya. Ya, wah kendel sekali ini bocah iki, panitia hari kiamat katanya. Tapi saya juga harus kemudian mikir juga, ini kayaknya juga perlu juga kita menjadi panitia tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Jangan sampai nanti Allah memenangkan agama kita, Allah memenangkan agama Islam, tapi ternyata kita nggak punya andil di situ. Ya, meskipun nanti kita mati, Islam belum menang, tapi paling tidak kita punya andil sekecil apapun dalam memenangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala bisawab. Ada benarnya dari Allah, kurangnya dari kami. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ucaplah sebagai pintu rahmatnya. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Segala amalan jadi ibadah.